Berarti semuanya lengkap ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya siapkan berdoa mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Karena tadi sudah berdoa, terus sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama di kelas ini itu yang bisa menggambarkan perasaan emosi kalian semua itu yang mana? Apakah kalian sekarang itu sedang senang? Apakah kalian itu sedang sedih? Apakah lagi mengantuk? Apakah lagi capek atau lelah? Lagi senang. Nah, kalau senang berarti ekspresinya bagaimana? Senyum, gembira, dan semangat. Berarti kalau kalian bahagia, lagi senang dan bersemangat, berarti kita pagi ini harus mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, coba saya sebelum melanjutkan ke materi, saya tanya, masih ingat gak dengan pembelajaran kemarin tentang IPAS? Tentang apa? Tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Angkat tangan. Ekosistem apa Mbak Kiara? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul. Ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Siapa yang masih ingat dengan abiotik? Abiotik itu tentang apa, Mbak Mila? Paham ya? Nah, terus hubungannya apa tuh dengan pelajaran sekarang? Sangat berhubungan. Berhubungannya sangat baik. Kok bisa Bu? Ya, karena ekosistem kayak biotik itu kan makhluk hidup. Nah, sedangkan makhluk hidup itu pasti membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan makanan agar bisa hidup atau melangsungkan kehidupannya. Nah, tujuannya apa Bu untuk pembelajaran hari ini? Yaitu tujuannya yang pertama, agar kalian semua itu bisa memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Terus bisa menjelaskan pentingnya keseimbangan ekosistem. Terus bisa mengidentifikasi peran antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Kalau produsen itu berarti yang menghasilkan makanan atau sumber energi. Kalau konsumen itu yang memakan atau mengkonsumsi. Sedangkan pengurai itu adalah yang mengurai seperti jamur, cacing, dan lain-lain, itu adalah pengurai. Sedangkan tujuan yang terakhir, kalian nanti bisa menggambarkan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Apakah yang terjadi jika tidak ada makanan? Nek sama nggak bisa kasih makan, akibatnya apa? Mati. Terus apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lain? Bisa enggak? Tidak, karena itu kita itu adalah makhluk hidup. Jadi bergantung dengan orang lain atau makhluk hidup lain. Contohnya gini, tumbuhan kalau tidak ada sinar matahari, apakah bisa membuat makanan melalui fotosintesis? Tidak, akan mati. Materi hari ini, kalau Bu Fitri sudah memberikan pertanyaan seperti ini, berarti materi hari ini adalah mengenal
Belalang. Dari sini dulu. Ini namanya apa? Ini belalang. Ini nah, setiap hewan, terus jamur dan juga rumput itu mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau rumput itu disebut dengan produsen. Produsen itu adalah penghasil. Ya, dia itu bisa menghasilkan makanan sendiri melalui apa? Cahaya sinar matahari dengan prosesnya apa? Fotosintesis. Setelah produsen ini dia akan dimakan oleh belalang. Belalang ini konsumen primer. Terus konsumen kedua adalah terus ular. Ular dimakan, elang mati jadi bangkai. Bangkainya mengurai jadi jamur. Paham di sini? Ini disebut dengan rantai makanan. Coba saya minta Tiara maju ke depan. Sampean coba jelaskan ini seperti yang dijelaskan sama Bu Fitri tadi. Lebih jelasnya lagi, Bu Fitri punya video. Teman simak baik-baik. Nah, nanti ada pertanyaan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan artinya perjalanan memakan dan hidupan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tiga. Ketika elang mati, elang akan diberikan oleh jauh. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Dari video tadi, Saman sudah bisa mengetahui sepenuhnya apa itu dengan rantai makanan. Coba saya ingin tahu, yang dimaksud dengan produsen tadi apa? Ayo, produsen tadi apa? Apa? Ya? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, betul. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Rumput, pohon, padi, dan lain-lain. Biar lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Semuanya harus mengikuti ya. Harus mengikuti gerakannya. Yo, semuanya harus mengikuti gerakannya. Dikongkon
Bu Fitri punya LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ini sudah saya buat kalian itu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah nanti kelompok kalian itu tugasnya ada di depan saya. Salah satu kelompok bisa, maksudnya perwakilan satu kelompoknya itu nanti bisa maju ke depan memilih ekosistem yang kamu inginkan. Misalkan ada yang ingin ekosistem sawah, monggo silahkan. Jadi nanti perwakilan tiap kelompok maju ke depan memilih ekosistem yang kalian inginkan. Terus setelah itu ya, dengarkan dulu. Setelah itu, nek sampean wis mendapatkan LKPD ini ya, sampean kerjakan sesuai dengan perintahnya. Misalkan di sini ada rantai makanan ekosistem, sampean gunting-gunting, terus sampean tempel sesuai dengan letaknya. Misalkan yang produsen itu yang mana, konsumen satu yang mana, konsumen dua yang mana, yang ketiga yang mana, terus pengurainya yang mana. Setelah itu sampean nanti memilih salah satu dari kelompok sampean untuk maju presentasi. Paham di sini? Oke, sekarang dimulai dari kelompoknya Mbak Mila dulu. Maju, pilih. Ya, sekarang dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit dikerjakan. Silahkan didiskusikan bersama-sama, yang termasuk produsen itu mana, konsumen satu mana, terus yang pengurai itu mana. Dan juga dipersiapkan juga salah satu untuk mewakili ya. Oke, sudah selesai ya untuk diskusinya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan ke depan. Pilih salah satu anggota kalian yang menurut kalian mampu untuk maju ke depan. Di kelompok pertama, kelompok A, siapa yang maju ke depan? Mbak Mila. Oke, Mbak Mila maju. Kasih semangatnya mana? Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Padi sebagai produsen, Padi dimakan oleh tikus, tikus berperan sebagai konsumen satu, tikus dimakan oleh ular, ular sebagai konsumen dua, ular dimakan oleh elang, elang konsumen tiga, elang mati dan lainnya diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Oke, tepuk tangan. Kasih BOW, kasih B. Kasih O, kasih B. Wah, oke. Untuk kelompok satu menurut kelompok lain bagaimana? Sudah betul apa belum? Oke, sudah betul. Sekarang kelompok dua, Mbak Aurel maju. Oke, langsung aja, langsung. Alga di sini berperan sebagai produsen. Alga memakan zooplankton. Zooplankton di sini berperan sebagai konsumen satu. Alga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil di sini sebagai konsumen dua. Ikan kecil dimakan hiu-hiu di konsumen tiga. Hiu mati dan lainnya akan diuraikan oleh dekomposer yaitu bakteri. Oke, sudah betul? Sudah betul apa belum? Nggak ada yang salah? Betul ya? Oke, dikasih tepuk tangan buat kelompok dua. Yang terakhir kelompok tiga, Mbak Kiara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah sebagai konsumen 3. Allah mati makanya diuraikan menjadi jamur-jamur sebagai komposer. Oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Ternyata dari kelompok 1, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C sudah luar biasa, bisa berdiskusi dengan baik, terus juga bisa mempresentasikan dengan baik. Mari kita kasih WOW untuk kita semua. WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, biar saya ingin tahu apakah kalian itu benar-benar sudah bisa menguasai tentang pembelajaran rantai makanan apa belum? Saya kasih kalian asesmen sekali lagi, yaitu asesmen lewat digital. Ayo Mbak Sisi, kelompok 2 Mbak Sisi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang mana? Luar biasa ya, Mbak Sisi kelompok 2 meraih skor 10/10. Berarti soal 10 bisa dihajar habis ya. Bisa betul semua. Kasih WOW, kasih W, kasih O, Kasih W. Wow. Oke, ternyata ya dari pembelajaran dari awal sampai akhir itu bisa kita simpulkan bareng-bareng. Ternyata Saman itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus dari asesmen, dari pembelajaran, dari tanya jawab, dari asesmen kalian juga bisa mengerjakan dengan baik. Berarti kalian itu sudah bisa atau mampu menguasai pembelajaran tentang rantai makanan. Saya tanya ke anak-anak, dari pembelajaran dari awal sampai akhir, dari Bu Fitri kita tadi ice breaking, terus Bu Fitri kasih materi, terus kasih game, asesmen seperti ini. Perasaannya kalian bagaimana? Senang apa sedih? Senang. Nah, berarti yang kalian harapkan Bu Fitri setiap kajian itu seperti ini ya. Ada gamenya, terus ada nyetel video-video, terus ada interaksi, ada diskusi, ada tanya jawab, seperti itu ya. Jadi setiap anak itu mempunyai interaksi antara satu siswa dengan yang lain. Jadinya sampean happy atau bahagia, betul? Ya. Setelah saya menyuruh kalian untuk melakukan asesmen, ternyata beberapa kalian itu ada yang gagal atau tidak memenuhi KKM. Jadi nanti akan saya kirim di lewat WA ya, untuk yang mendapatkan nilai 100 atau di atas KKM. Berarti kalian itu mengadakan pengayaan. Pengayaan itu apa Bu? Yaitu soal-soal yang lebih tinggi. Terus yang nilainya di bawah KKM, berarti kalian akan melakukan remedi. Semua itu nanti yang mendapatkan remedi atau pengayaan saya share lewat grup WA. Terus untuk minggu depannya lagi kita melakukan pengayaan dan remedi. Sudah paham ya? Untuk berikutnya, materi berikutnya yang akan datang setelah ada remedi dan juga pengayaan, itu kita akan melaksanakan pembelajaran tentang magnet. Oke? Sudah paham semua? Oke, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan berdoa. Saya siapkan berdoanya. Berdoa mulai.